Disinilah sebuah perjalanan sunyi dimulai, perjalanan yang hanya bisa benar-benar dirasakan oleh orang yang siap mendengarkan suara hatinya sendiri. Dan aku ingin memulainya dengan sebuah pertanyaan yang mungkin sudah lama berbisik di dalam dirimu. Jika rahasia pola pikir kaya benar-benar ada, mengapa tidak pernah diajarkan di sekolah? Mengapa tidak pernah muncul dalam buku pelajaran, tidak pernah dijelaskan oleh guru, tidak pernah menjadi bagian dari persiapan kita menghadapi hidup? Mungkin karena sebagian besar orang tidak menyadari bahwa kekayaan yang sejati, yang bertahan, yang mengubah hidup, tidak berawal dari angka, bukan dari peluang, bukan pula dari keberuntungan. Ia berawal dari pola pikir. Dari apa yang kau izinkan hidup di dalam kepalamu setiap hari, diam-diam, tanpa disadari. Sekarang, aku mengajakmu masuk lebih dalam. Tarik napas perlahan. Rasakan jeda di antara kata-kata ini. Di ruang hening itu, ada sesuatu yang ingin bangun. Sesuatu yang mungkin sudah lama tertutup oleh keraguan, oleh rasa gagal, oleh kekhawatiran kecil yang tumbuh menjadi bayangan besar. Kita sering percaya bahwa kita terjebak oleh keadaan. Padahal, yang sering membuat kita berhenti bukanlah keadaan, melainkan pikiran kita sendiri. Pernahkah kau merasakannya? Seperti ada dinding tak terlihat yang menghalangi langkahmu? Kau melihat orang lain bergerak jauh, sementara dirimu tetap di tempat yang sama? Bukan karena kau tidak mampu, bukan karena kau kurang cerdas, tapi ada suara kecil yang terus berputar di kepala. Aku tidak cukup baik, aku tidak siap, aku mungkin gagal, aku bisa ditertawakan, dan perlahan, tanpa sadar, kau mempercayainya, kau mengulangnya, kau membiarkannya menjadi kenyataan. Pikiran bekerja dengan cara seperti itu. Ia menciptakan batas yang tidak bisa kau lihat, tapi sangat bisa kau rasakan. Batas yang membuatmu menahan diri saat peluang datang. Batas yang membuatmu memikirkan hal-hal kecil, padahal dirimu diciptakan untuk memikirkan hal-hal besar. Batas yang membuatmu hidup dalam mode bertahan, bukan mode bertumbuh. Dan di titik ini, banyak orang menyerah. Mereka menunggu seseorang datang membuka jalan. Padahal, kuncinya selalu ada di tangan mereka. Mereka hanya tidak pernah diajarkan cara menggunakannya. Di sekolah, kita belajar rumus, kita belajar hafalan, kita belajar mengikuti instruksi. Tapi kita tidak belajar memahami diri sendiri. Tidak belajar membentuk keyakinan kuat. Tidak belajar mengendalikan pikiran. Tidak belajar membangun tujuan yang jelas dan mendalam. Kita tidak diajarkan bahwa pikiran bawah sadar menyerap apapun yang kita ulang setiap hari. Kita tidak diberitahu bahwa keinginan yang dibakar dengan disiplin bisa mengubah hidup. Kita tidak diberi pelajaran bahwa kekayaan pertama kali tumbuh sebagai benih kecil di pikiran, jauh sebelum hadir dalam bentuk nyata. Dan mungkin itu sebabnya kau menonton ini sekarang. Ada sesuatu dalam dirimu yang lelah, hidup dalam batas yang sama. Ada sisi dirimu yang merindukan perubahan. Ada bagian terdalam yang ingin bangun, berdiri, melihat dunia dari sudut pandang baru. Sudut pandang seseorang yang tahu bahwa pikiran adalah alat, bukan penjara. Kau mungkin tidak pernah mengatakannya dengan kata-kata, namun kau merasakannya. Waktunya tiba. Waktu untuk bangkit. Waktu untuk berpikir berbeda. Bayangkan dirimu berdiri di depan sebuah cermin besar. Tapi cermin itu tidak memantulkan dirimu hari ini. Ia memantulkan dirimu yang seharusnya. Dirimu yang pernah kau impikan. Dirimu yang kau tinggalkan di tengah perjalanan karena hidup mengajarkan kompromi, bukan keberanian. Perhatikan matanya. Perhatikan ketenangannya. Ada keyakinan yang tidak goyah. Ada api kecil yang tidak padam. Dan saat kau menatapnya, kau tahu itu memang dirimu. Dirimu yang menunggu untuk dibangunkan. Di belakang bayangan itu ada sebuah pintu. Pintu yang selalu ada, tapi mungkin tak pernah benar-benar kau lihat.
pintu menuju versi dirimu yang baru. Dan mungkin inilah saat ketika tanganmu mulai tergerak, saat kesadaran perlahan bangkit, saat kau mulai memahami bahwa pikiran yang dulu menghambatmu juga bisa menjadi pikiran yang mendorongmu maju. Percikan kecil itu mulai menyala sekarang. Mungkin ada bisikan di kepalamu, tapi bukankah aku sudah terlambat? Tidak, kau belum terlambat. Kesadaran yang muncul sekarang adalah tanda bahwa hidupmu baru akan berubah. Karena semua perubahan besar selalu dimulai dari satu momen sederhana. Ketika seseorang memutuskan untuk tidak lagi hidup sebagai penontonnya sendiri. Dan jika kata-kata ini menyentuhmu, jika kau merasa dilihat, didengar, dan dipahami, lakukan sesuatu untuk dirimu sendiri. Beri ruang bagi pikiran baru untuk tumbuh. Klik suka dan berlangganan sekarang, bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Karena setiap langkah kecil menuju pola pikir baru akan memperkuat perjalananmu. Berarti, kita melanjutkan perjalanan ini. Sekarang kita masuk ke blok 2, sebuah bagian penting. Tempat kesadaran baru mulai menemukan bentuknya. Ingat, ini bukan cerita tentang orang lain. Ini cerita tentang dirimu, tentang pikiranmu, tentang kekuatan yang mungkin tak pernah kau sadari sebelumnya. Dan hari ini, kita mulai membuka lapisannya satu persatu. Pernahkah kau bertanya-tanya, mengapa dua orang yang hidup dalam kondisi hampir sama bisa berakhir dengan hidup yang sangat berbeda? Mengapa ada orang yang tampak mudah menemukan peluang, sementara yang lain selalu merasa tertinggal? Mengapa ada yang sukses membangun hidup stabil, sementara yang lain terus berjuang tanpa arah? Bukan karena keberuntungan, bukan karena latar belakang, bukan karena kecerdasan. Jawabannya seringkali lebih sederhana dan lebih dalam dari yang terlihat. Pola pikir. Inilah titik di mana perjalananmu berubah. Karena ketika kau memahami bahwa pikiran membentuk realitas, kau mulai melihat dunia dengan mata baru. Kau mulai menangkap hubungan antara apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan, dan apa yang akhirnya terjadi dalam hidupmu. Kau mulai melihat pola yang selama ini tersembunyi. Coba kau perhatikan kembali hidupmu. Berapa kali kau memutuskan sesuatu berdasarkan ketakutan, bukan kemungkinan? Berapa kali kau menolak kesempatan hanya karena pikiranmu berkata, "Aku tidak yakin"? Berapa kali kau menahan diri untuk mencoba, padahal kesempatan itu mungkin hanya datang sekali? Setiap keputusan kecil, setiap keraguan, setiap pikiran yang kau ulang, semuanya membentuk arah hidupmu. Seperti aliran kecil yang akhirnya berubah menjadi sungai besar. Dan disinilah kekuatan mental mulai memainkan perannya. Pikiranmu bukan sekadar ruang kosong yang terisi secara otomatis. Pikiranmu adalah pabrik, tempat semua gagasan, keyakinan, dan keputusan diproduksi. Apapun yang kau masukkan ke dalamnya akan keluar sebagai hasil. Jika kau memasukkan keraguan, keluarnya adalah alasan untuk berhenti. Jika kau memasukkan keyakinan, keluarnya adalah keberanian untuk mencoba. Jika kau memasukkan gambaran tentang kegagalan, pikiranmu akan mencari cara untuk membuatnya nyata. Jika kau memasukkan gambaran tentang tujuan, pikiranmu akan menemukan jalan menuju ke sana. Dan disinilah momen aha yang sering dibicarakan Napoleon Hill. Pikiran manusia bekerja berdasarkan sebab dan akibat. Bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Hidupmu bukan hasil dari apa yang terjadi padamu, tetapi dari bagaimana kau menafsirkan, merespons, dan memikirkan apa yang terjadi. Dunia luar hanyalah cermin dari dunia dalam. Apa yang kau yakini menjadi apa yang kau lihat. Bayangkan sebuah benih kecil. Benih itu tidak bisa memilih di mana ia ditanam. Tapi ketika berada di tanah yang subur, dengan cahaya cukup dan air yang mengalir,
Ia tumbuh tak terbendung. Pikiranmu adalah tanah itu, keyakinanmu adalah cahayanya, tujuanmu adalah airnya, dan benihnya adalah dirimu. Pertanyaannya, tanah macam apa yang selama ini kau sediakan bagi dirimu sendiri? Lihatlah kembali ke dalam. Mungkin selama ini pikiranmu seperti ruangan penuh bayangan, isi keraguan, rasa bersalah, ketakutan gagal, ingatan pahit dari masa lalu. Dan bayangan itu tumbuh karena kau membiarkannya tumbuh. Tapi bayangan selalu punya satu musuh, cahaya. Begitu cahaya kesadaran masuk, bahkan sedikit saja, bayangan mulai mengecil. Dan apa yang tadinya terlihat besar, ternyata tidak sebesar itu. Ini adalah kekuatan pikiran yang sederhana namun sangat kuat. Apapun yang kau beri perhatian akan tumbuh. Sekarang, aku ingin mengajukan satu pertanyaan langsung kepadamu. Jika pikiranmu benar-benar memiliki kekuatan sebesar ini, apa yang akan terjadi jika mulai hari ini kau menggunakannya dengan sengaja? Apa yang akan terjadi jika kau memilih pikiran yang lebih kuat daripada ketakutanmu? Apa yang akan terjadi jika kau memilih tujuan yang lebih besar daripada keraguanmu? Apa yang akan terjadi jika kau menanam gambaran yang jelas, sangat jelas, tentang hidup yang ingin kau bangun? Tiba-tiba, batas-batas yang dulu terlihat seperti tembok mulai tampak seperti garis tipis di pasir. Tiba-tiba, apa yang terasa mustahil mulai terasa masuk akal. Tiba-tiba, jalan yang dulu gelap mulai terlihat terang. Ini bukan sihir, ini bukan keajaiban. Ini adalah efek sebab akibat dari pikiran yang diarahkan dengan sengaja. Sekarang bayangkan dirimu berjalan di sebuah lorong panjang. Di awal lorong itu ada pintu yang menutup rapat. Pintu pola pikir lamamu. Pintu yang penuh ketakutan, penuh kebiasaan lama, penuh keraguan. Tapi di ujung lorong ada pintu lain yang sedikit terbuka. Dari celahnya, kau melihat cahaya. Cahaya pemahaman baru. Cahaya kemungkinan. Cahaya arah baru. Kau berjalan pelan. Kau ragu-ragu. Tapi langkahmu terus maju. Saat kau mendekat, kau merasakan sesuatu. Kekuatan yang tidak pernah kau sadari sebelumnya. Dan saat tanganmu menyentuh pintu itu, kau sadar bahwa selama ini, yang menutup jalan bukan pintunya, tapi pikiranmu. Dan ketika kau akhirnya mendorongnya terbuka, pandanganmu berubah. Kau tidak hanya melihat dunia, kau melihat dirimu sendiri di versi yang lebih berani, lebih jelas, lebih sadar. Itulah kekuatan pikiran, dan itulah awal kebebasan. Berarti kita melanjutkan ke blok 3. Ini adalah bagian di mana perjalanan mentalmu berubah dari sekadar kesadaran menjadi tindakan. Dari sekadar memahami menjadi melatih. Dari sekadar melihat pintu menjadi berani melangkah masuk. Disinilah disiplin mulai mengambil peran. Disinilah pikiranmu benar-benar diuji. Dan disinilah dirimu yang baru mulai terbentuk. Perlahan tapi pasti. Karena setelah seseorang menemukan kekuatan pikirannya, ada satu hal yang sering kali terlupakan. Perubahan tidak terjadi hanya karena kau mengerti. Perubahan terjadi karena kau berlatih, karena kau mengulang, karena kau melatih pikiranmu dengan cara yang sama seperti tubuhmu dilatih untuk menjadi kuat. Inilah bagian yang jarang disukai orang, tapi selalu dibutuhkan. Bagian yang menuntut komitmen, bukan rasa nyaman. Dan mungkin, disinilah tantangan pertama muncul. Pikiran lamamu tidak akan diam saja. Ia akan mencoba menarikmu kembali. Ia akan berbisik, "Kau belum siap." Ia akan berkata, "Besok saja." Ia akan mengingatkanmu pada kegagalan lama. Dan jika kau tidak sadar, kau bisa kembali ke pola lama dalam hitungan detik. Inilah yang disebut perlawanan internal, musuh yang paling sulit dilawan karena ia hidup di dalam dirimu sendiri. Pernahkah kau merasakan dorongan itu? Keinginan untuk berubah? Tapi, ada bagian kecil dari dirimu yang menahanmu?
bagian yang membuatmu menunda, mengulang kebiasaan lama, memilih zona aman, bagian itu bukan kelemahan. Ia hanyalah program lama dalam pikiran bawah sadar. Program yang terbentuk dari pengalaman, kebiasaan, dan kata-kata yang pernah kau percaya. Dan satu-satunya cara untuk mengubah program lama adalah dengan menggantinya secara sengaja, secara berulang, secara disiplin. Ini seperti mencoba menulis ulang sebuah buku yang sudah lama berada di rak kepalamu. Kau tidak bisa menghapusnya dalam satu hari, tapi kau bisa mulai menulis halaman baru, halaman yang kau pilih sendiri. Dan setiap kali kau menulisnya, halaman lama kehilangan kekuatannya sedikit demi sedikit. Begitulah proses reprogramming mental bekerja. Sekarang aku ingin bertanya langsung kepadamu. Kebiasaan pikir apa yang paling sering muncul dalam dirimu? Apakah itu rasa takut gagal, keraguan, kekhawatiran berlebihan, pikiran bahwa kau tidak cukup baik, atau mungkin kebiasaan menyabotase diri sendiri? Apapun itu, ia hanya bisa diubah melalui disiplin harian. Melalui latihan mental yang konsisten, sederhana, dan bertahap. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah cermin besar. Cermin itu memantulkan gambaran dirimu setiap hari. Jika gambaran itu kusam, retak, penuh debu, kau tidak perlu memecah cerminnya. Kau hanya perlu membersihkannya sedikit demi sedikit. Dan suatu hari, kau akan melihat pantulan yang berbeda. Bukan karena cerminnya berubah, tapi karena kau merawatnya dengan konsisten. Untuk itulah disiplin mental menjadi fondasi. Disiplin berarti kau tetap melatih pikiranmu, bahkan saat tidak ada yang melihat, bahkan saat tidak ada motivasi, bahkan saat kau merasa lelah. Disiplin berarti memilih pikiran yang benar meskipun pikiran lama tampak lebih mudah. Disiplin berarti berkata pada dirimu sendiri, "Aku sedang membangun masa depanku. Satu pikiran pada satu waktu." Dan sekarang, aku ingin memberimu sebuah latihan mental sederhana, tapi sangat kuat. Latihan ini bisa kau lakukan setiap hari, bahkan hanya dalam beberapa menit. Namun jika kau lakukan dengan konsisten, ia bisa mengubah arah hidupmu. Latihannya seperti ini. Setiap pagi, sebelum memulai hari, duduk diam selama 1 menit. Pejamkan mata, tarik napas perlahan, dan tanyakan pada dirimu sendiri, siapa aku ingin menjadi hari ini? Bukan apa yang harus kau lakukan, bukan apa yang harus kau selesaikan, tapi siapa diri yang ingin kau hadirkan. Apakah kau ingin menjadi pribadi yang tenang, tegas, berani, fokus? Pilih satu. Kemudian, bayangkan dirimu menjalani hari sebagai versi itu. Bukan sempurna, hanya lebih baik. Bayangkan kau berbicara sebagai versi itu, berpikir sebagai versi itu, merespons sebagai versi itu. Rasakan. Simpan gambaran itu dalam pikiranmu beberapa detik. Lalu, buka mata dan mulai hari. Latihan ini sederhana, tapi kekuatannya besar. Karena setiap hari, kau sedang mengirim perintah pada pikiran bawah sadar. Ini adalah diriku yang baru. Dan otakmu akan mulai mencari cara untuk membuatnya nyata. Ini bukan sekadar visualisasi. Ini adalah autosugesti. Ini adalah cara untuk memprogram ulang arah pikiranmu. Ini adalah langkah kecil yang menghasilkan efek besar jika dilakukan dengan disiplin. Karena pikiran bawah sadarmu tidak bisa membedakan antara imajinasi yang jelas dan kenyataan. Ia hanya mengikuti gambaran yang paling sering kau ulang. Dan ketika disiplin mental mulai terbentuk, sesuatu yang menarik terjadi. Pikiran lama mulai melemah. Kebiasaan negatif mulai kehilangan kekuasaan, dan pikiran baru mulai mengambil ruang. Kau mulai merasakan perubahan kecil, sedikit lebih percaya diri, sedikit lebih berani, sedikit lebih fokus. Dan perubahan-perubahan kecil itu, jika dikumpulkan setiap hari, akan menciptakan transformasi besar. Sekarang bayangkan sebuah pintu lain di hadapanmu.
Pintu yang berisi semua pola baru yang sedang kau bangun. Pintu yang tidak lagi berat seperti dulu. Pintu yang ingin kau buka, bukan takut kau jamah. Kau mendekatinya. Dan untuk pertama kalinya, kau tidak ragu. Karena kau tahu bahwa perubahan yang kau cari sedang tumbuh dalam dirimu. Bukan sebagai teori, tapi sebagai kebiasaan, sebagai disiplin, sebagai pola pikir baru yang semakin kuat setiap harinya. Inilah momen ketika dirimu yang lama mulai memudar dan dirimu yang baru mulai muncul. Sekarang, kita memasuki blok 4, bagian terakhir dari perjalanan ini. Bagian di mana semua yang telah kau sadari, semua yang telah kau latih, mulai membentuk sesuatu yang baru di dalam dirimu. Ini bukan akhir. Ini adalah titik ketika perubahan mulai terasa. Ketika pola pikir yang dulu renggang dan rapuh, kini mulai kokoh. Ketika langkahmu tidak lagi berat, melainkan mantap dan terarah. Disinilah transformasi dimulai. Bayangkan pagi yang berbeda dari biasanya. Kau bangun bukan dengan tekanan, tapi dengan rasa tenang yang halus. Ada ketajaman dalam pikiranmu yang baru. Ada kejelasan dalam tujuanmu. Kau tidak lagi bergerak asal-asalan. Kau bergerak dengan niat, dengan kesadaran penuh, dengan pemahaman bahwa setiap tindakan, setiap pikiran, setiap pilihan adalah bagian dari perjalanan menuju dirimu yang sedang kau bangun. Transformasi tidak selalu datang dengan suara besar. Seringkali, ia datang sebagai bisikan kecil. Sebuah perubahan dalam cara kau berbicara pada dirimu sendiri. Dalam cara kau menafsirkan sebuah masalah. Dalam cara kau menenangkan pikiranmu ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Dan perlahan, kau menyadari bahwa sesuatu di dalammu berubah. Kau tidak lagi mudah terjebak dalam pikiran lama. Ketika ragu datang, kau mengenalinya. Kau tidak tenggelam. Kau hanya melihatnya, lalu memilih pikiran lain. Ketika ketakutan muncul, kau tidak bersembunyi. Kau menghadapinya dengan tenang, karena kau tahu bahwa pikiran hanyalah pikiran, bukan kenyataan. Dan ketika kesempatan muncul, kau tidak menunda seperti dulu. Kau menjemputnya. Dengan langkah kecil tapi pasti. Inilah momen ketika kau mulai melihat hasil dari latihan mentalmu. Kau mulai bisa merasakan energi internal yang lebih kuat. Fokusmu lebih tajam. Tujuanmu lebih jelas. Pikiran bawah sadarmu mulai bekerja untukmu, bukan melawanmu. Kau mulai merasakan hal-hal yang dulu terasa berat, kini menjadi mungkin. Dan yang dulu terasa mustahil, kini menjadi terlihat. Ada satu hal menarik tentang transformasi. Ia tidak hanya mengubah apa yang kau lakukan, tetapi juga bagaimana kau memandang dirimu sendiri. Kau mulai percaya bahwa kau mampu, bukan sebagai motivasi kosong, tetapi sebagai kesadaran nyata. Seperti seseorang yang perlahan mulai melihat dirinya sendiri melalui cermin yang baru. Cermin yang bersih, cermin yang jujur, cermin yang menunjukkan potensi yang selama ini tertutup oleh kabut pikiran lama. Bayangkan dirimu berdiri di sebuah ruangan luas. Ruangan ini terang, tidak ada bayangan gelap, tidak ada suara yang membuatmu ragu. Hanya dirimu berdiri dengan tenang. Dan di hadapanmu ada peta besar. Peta perjalanan hidupmu. Peta yang tidak lagi membingungkan. Peta yang kini memiliki garis, arah, dan tujuan yang jelas. Bukan karena hidupmu tiba-tiba sempurna, tetapi karena pikiranmu sudah terlatih untuk melihat peluang, bukan masalah. Untuk melihat langkah, bukan ketakutan. Untuk melihat masa depan, bukan bayangan masa lalu. Sekarang, kau mulai bergerak. Satu langkah kecil, lalu satu lagi, lalu satu lagi. Dan setiap langkah itu membawa rasa percaya diri baru. Karena langkah-langkah itu bukan berasal dari dorongan emosi sesaat, melainkan dari kesadaran yang kokoh. Kesadaran bahwa masa depanmu tidak ditentukan oleh orang lain, oleh keadaan,
oleh keberuntungan, melainkan oleh pikiran yang kau pilih setiap hari. Dan di titik ini, sesuatu tumbuh dalam dirimu, rasa kepemilikan atas hidupmu. Kau tidak lagi menjadi penonton. Kau menjadi pemegang kendali. Kau menjadi arsitek dari pola pikir dan arah hidupmu. Kau mulai merasakan bahwa kekayaan mental, kualitas pikiran, kebiasaan, keyakinan adalah fondasi dari segalanya. Dan dari fondasi itu, kekayaan lain mulai mengikuti. Sekarang bayangkan sebuah pintu terakhir. Pintu yang lebih besar dari pintu-pintu sebelumnya. Pintu yang simbolik, pintu menuju versi dirimu yang baru. Pintunya tidak terkunci, tidak berat, hanya menunggu kau menyentuhnya. Kau mendekat, kau mengulurkan tangan, dan saat kau membuka pintu itu, sebuah cahaya hangat menyambutmu. Cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Cahaya yang memberitahu satu hal, inilah awal dari dirimu yang baru. Dan ketika kau melangkah masuk, kau menyadari sesuatu. Transformasi ini bukan tentang menjadi orang lain. Ini tentang kembali pada dirimu yang seharusnya. Dirimu yang berani, dirimu yang berpikir besar, dirimu yang tidak lagi hidup dalam batas lama, dirimu yang mampu menciptakan realitas baru. Satu pikiran pada satu waktu. Perjalanan ini belum selesai. Ini baru permulaan. Dan jika kata-kata ini membuatmu melihat sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang mungkin selama ini tersembunyi, maka aku ingin mengajakmu melakukan satu hal terakhir. Klik subscribe jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari cara berpikir baru